Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak De Setio 29 Lur. Kali ini Pak De dapat pasien, dapat garapan sebuah kulkas. Kulkasnya kulkas satu pintu mereknya Aqua. Kulkas satu pintu merek Aqua ini kata yang punya tidak dingin Lur. Kata yang punya tidak dingin. Namun Pak De belum nyoba. Nah, ini penampakan kulkasnya, kulkas Aqua satu pintu, tipenya 191 atau 190. Nah, untuk raknya ini, untuk raknya kalau sekilas kita lihat, kita cek tidak ada bekas kecongkel, tidak ada bekas kecongkel sama sekali. Untuk raknya sama yang punya sudah diambil semua, sudah dibersihin, takut pecah mungkin ya. Jadi lebih lanjutnya, mari kita coba bersama, kita colokkan dulu. Kita coba dulu Lur, kita colokkan dulu, colokkan ke steker. Steker sudah masuk ke arus ya. Dan ini bisa dilihat, kok nggak ketok lampu nih Lur. Nah, ini bisa dilihat lampunya sudah menyala. Ini artinya arus sudah masuk. Akan tetapi di sini ada kejanggalan Lur. Ada yang janggal, sedikit janggal. Kejanggalannya kenapa ini kompresor tidak bergetar. Kompresor ini tidak bekerja sama sekali Lur. Jadi tidak ada bunyi getar, tidak ada sama sekali. Padahal arus itu sudah masuk. Dan lampu di depan sudah kita lihat bersama itu sudah menyala. Apa masalahnya? Sekarang mari kita cek. Kita cek bersama-sama. Selalu ikuti terus video Pak De, jangan sampai di skip. Kita belajar bareng, kita cari ilmu bareng, kita berbagi pengalaman bareng. Nah, sekarang kita coba bersama, kita cek bersama Lord. Yang pertama harus kita lakukan yaitu membuka penutup daripada otomatisnya. Ini kita cek dulu Lur, kita cek dulu biar kelihatan ya, biar kelihatan sedikit terang. Jadi ini kita buka dulu Lur. Buka dulu ini Lur, kita cek dulu apakah ini rusak atau tidak, apakah ini putus atau tidak. Kenapa arus yang dari listrik itu tidak mau masuk ke kompresor atau kompresor ini tidak bekerja ya. Kita cek dulu, kita tes dulu pakai avometer Lur, apakah putus atau tidak. Ini untuk masih bagus. Kita coba yang satunya. Ini masih bekerja, masih bagus. Colokkan lagi. Nah, kalau tidak ada getaran itu seharusnya PTC-nya jepret, tapi kok ora. Tapi kok enggak Lur ya. Tes dulu Lur. Harusnya masuk enggak? Harusnya enggak masuk Lur. Terus 220-nya enggak masuk. Harusnya enggak masuk, ada masalah di depan. Kita telusuri lagi Lur. Kita telusuri lagi apa masalahnya. Apakah ada kabel yang terputus, sambungan yang terputus atau bagaimana. Ini kita buka, kita cek dari sini ya Lur ya. Kita cek dulu dari sini, sambungan bagus, tandanya
normal. Untuk ini berarti sambung-sambungannya bagus, kabel tidak ada yang cacat, tidak ada yang putus dimakan tikus atau gimana, tidak ada. Sekarang kita lihat yang di depan nih lur. Nah, kita cek di depan. Jangan-jangan otomatis sing masalah lur. Ya, jangan-jangan otomatis ini yang bermasalah. Oke, Pak D mau membuka dulu otomatis ya lur. Otomatisnya ini. Ini ya, ini tempat otomatisnya. Otomatisnya ini kita buka dulu lur. Otomatis temperatur ini apakah masih bekerja atau tidak, kita cek dari sini. Kena weh. Nah, otomatis ini yang menyambungkan atau mengoneksikan arus dari PLN itu masuk ke sini dulu lur, satu kabelnya. Kalau otomatis ini ademnya temperatur atau dinginnya sudah sesuai standar, ini dia akan memutus arus dari PLN yang ke kompresor agar kompresornya mati secara otomatis. Kalau dinginnya nanti berkurang, dia akan menyambung kembali secara otomatis. Nah, ini sekarang kita cek bersama-sama apakah bermasalah atau tidak. Gini aja ya, gini aja lur. Sepertinya memang yang tidak menyambung. Kita coba lagi, kita on kan apakah nyambung atau tidak. Kita on kan pun tidak nyambung. Tuh lihat di avometernya, avometer tidak ada tanda-tanda nyambung seperti ini. Kalau ini nyambung ya. Kalau kita pasang langsung tuh, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari jarum avometernya, jadi tidak nyambung. Untuk memastikan hal itu, kita lepas dulu soketnya lur. Soket ini kita lepas dan kita sambung secara langsung, jadi tanpa melalui otomatis untuk temperatur ya. Kita sambung saja secara langsung itu ya. Jadi di sini Pak D menggunakan satu potong kabel ya. Satu potong kabel, yang satunya kita masukkan di ujung yang salah satu soket. Kita masukkan di sini. Yang satunya kabel yang sepotong tadi masukkan lagi di salah satu soket yang sebelahnya. Nah, jadinya seperti ini lor. Sekarang pesan Pak D untuk memasukkan ini ya, masukkan ini, jangan sampai kabel serabut itu ada yang keluar, ada yang nongol, takutnya nanti kalau lupa kesenggol jadi kesetrum. Jadi biarkan seperti ini, kebungkus dalam isolator, jadi bisa lebih aman. Sekarang kita coba untuk colokan, kita tes lagi lor, tes lagi. Ini colokannya kita masukkan lagi. Nah, Anda lihat lampu menyala. Nah, ya kan, lihat lampu menyala,
dan bisa kita lihat juga, bisa kita rasakan, bisa kita dengar kalau kompresor ini sekarang sudah bergetar. Nah, ini sudah bergetar ini. Kompresor ini sudah bergetar, sudah bekerja. Kita tunggu sebentar untuk panasnya bagaimana, apakah freonnya juga bermasalah. Dan ternyata untuk sirkulasi freon masih kelihatan bagus, rasanya masih bagus lur, karena di filter ini sudah terasa hangat, sudah terasa hangatnya. Itu tandanya untuk sirkulasi freonnya masih normal. Lalu yang kedua, kita raba bagian samping ya, kita raba bagian sampingnya, apakah masih terasa hangat-hangat, panas-panas atau tidak. Karena untuk kulkas yang zaman sekarang itu beda dengan kulkas yang dulu lur. Kalau kulkas yang sekarang itu panasnya di samping. Kita tunggu sebentar untuk mengetahui normal dan tidaknya sirkulasi freon yang ada di dalam kompresor, di dalam unit kulkas ini ya. Kita coba dulu, kita tunggu sebentar. Nah, ini Pak dirasakan di sini sudah terasa dingin loh. Untuk evaporator sudah terasa dingin, yang dekat dengan pipa hisap dan pipa tekannya ini sudah terasa dingin. Ini tandanya freon masih normal, sirkulasi freon masih normal. Untuk bagian samping dinding juga terasa hangat. Ini untuk bagian samping dindingnya sudah terasa hangat. Nah, artinya sirkulasi untuk freonnya masih normal. Jadi di sini dipastikan bahwa otomatis temperatur tentunya ini sudah rusak lur. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalaupun bisa, seharusnya bisa, tapi disetel dengan memutar setelan ini sama ini ya. Akan tetapi ditakutkan nanti beberapa hari kemudian, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kemudian akan kambuh lagi. Jadi alangkah baiknya ini kita ganti dengan yang baru ya. Ganti dengan yang baru, dan soket ini kita pasang semula ke otomatis yang baru. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu, bahwa kerusakan dari kulkas ini yang tidak dingin karena kompresornya tidak bekerja itu ada pada otomatis yang seharusnya ini menyambung atau menghubungkan arus dari PLN yang menuju ke kompresor. Ini tidak bisa terkoneksi di dalamnya ini. Di dalamnya ini ada semacam plat yang dia nyambung dan mutus. Kalau temperatur di dalam kulkas ini sudah cukup sesuai dengan ukuran yang kita pakai, maka otomatis ini akan memutuskan arus dari PLN yang menuju ke kompresor secara otomatis. Dan kalau temperatur di dalam freezer ini, di dalam kulkas ini berkurang, maka secara otomatis ini akan menyambungkan arus dari PLN menuju ke kompresor, sehingga kompresor bisa bekerja kembali memompa freon untuk sirkulasi di dalam kulkas. Nah, seperti itu kerusakannya lur ya. Kesimpulannya, otomatisnya rusak dan memang perlu diganti. Oke, sekian, terima kasih sedikit video dari Pak D. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk Anda semua.
Sekali lagi Pak De ingatkan, bagi Anda yang baru menemukan channelnya Pak De Setio 29, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi, berikan kritik, saran, pertanyaan. Pak De akan berusaha menjawab pertanyaan itu semampu dan sebisa Pak De, agar Pak De tetap bisa berbagi ilmu sedikit yang Pak De harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak De akhiri, salam sehat berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mantap.